Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Asabi ke semua. Saya pernah mengagumi tokoh yang satu ini sekitar tahun 2014 pada masa awal masa kuliah saya. Bagaimana tidak? Kitab-kitab karangannya tersohor dan banyak terdapat di maktabah perpustakaan kampus saya. Seorang otodidak berkebangsaan Albania yang dengan tekun meneliti, mentakhrij, mentahqiq, mentaklik, ya, mentashih, bahkan mentad'if hadis-hadis Rasulullah SAW. Semua didorong kecintaannya kepada sunnah Rasulullah SAW. Begitulah menurut buku-buku atau kitab-kitab biografi yang ditulis tentang pribadi yang satu ini. Kontroversi hati saya bermula dari sebuah kitab kecil atau kutaib berjudul Abahatut Tahalli Bizzahabil Muhalliki Linnasi Waraddu Alal Albani Fit Tahrimihi. Ya. Bolehnya memakai perhiasan emas melingkar bagi wanita, serta bantahan terhadap Albani atas pengharamannya. Azabi ke semua, kitab kecil ini ditulis oleh Syekh Ismail bin Muhammad Al-Ansari, seorang ulama hadis Saudi, yang juga merupakan salah satu guru dari mufti Saudi saat ini. Ya, sabi ke semua, sebagaimana terlihat dari judulnya, buku ini merupakan bantahan Syekh Al-Ansari terhadap Syekh Al-Albani yang mengharamkan perhiasan emas melingkar bagi wanita, yang ditulis Syekh Al-Albani di salah satu bab dalam kitabnya Adabuz Zafaf. Beberapa hal menarik hati saya dari kutip tulisan Al-Ansari ini. Saya baru menyadari bahwa Syekh Al-Albani mengharamkan apa yang dihalalkan oleh hampir seluruh ulama Islam. Bahkan halalnya perhiasan emas bagi wanita secara mutlak merupakan ijma yang tak terbantah. Ya. Kutip ini merupakan munaqashah ilmiah antara dua tokoh besar dari satu aliran yang biasa disebut Wahabi. Ya. Ada satu ungkapan yang dinukil oleh Syekh Al-Ansari dari kitab Adabuz Zafaf karangan Syekh Al-Albani. Qala Al-Albani fa hadhihi mukhalafatun sharihatun min Aisyah radhiyallahu anha li hadithiha fa iza jaza fi haqqiha dzalika fabil ahra an tukhalifa haditha ghairiha lam tarwihi hiya wa huwa ala kulli halin ma'juratun. Berkata Syekh Al-Albani, ini adalah pelanggaran yang jelas dari Aisyah radhiyallahu anha atas hadis yang diriwayatkannya sendiri. Maka tentu lebih mungkin lagi baginya untuk menyelisihi hadis yang diriwayatkan oleh selain dirinya. Tetapi dia tetap mendapatkan pahala. Terus terang, sabi ke semua, perkataan Syekh Al-Albani ini membuat saya terguncang. Ya, kemudian saya baca komentar Syekh Al-Ansari atas perkataan Syekh Al-Albani ini. Mauqiful Al-Albani, hadza lam yardahu muslimun, bal yafrahu bi'aduhu id laysa minal ma'kuli an tata'ammada Aisyata mukhalafata hadithin sabata indaha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala an takuna ma'juratan ala dhalik thumma idza jawwaza al-Albani ala Aisyah zawjin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ummil mu'minin wa afqahin nisa'i an tata'ammada mukhalafata hadithin rawadhu hiya aw ghairuha an Nabi sallallahu alaihi wasallam famadha yantaziru an-nasu ay yaqulahu al-Albani fi haqqi ghairiha. Pendirian Syekh Al-Albani ini sungguh tidak ada seorang muslim pun yang ridho. Bahkan hanya musuh-musuh Islam saja yang gembira dengan pernyataannya ini. Sungguh tidak mungkin Aisyah radhiyallahu anha sengaja menyalahi hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Kemudian dia diberi pahala karenanya. Jika Syekh Al-Albani berani menuduh Aisyah radhiyallahu anha istri Rasulullah SAW, ibu orang-orang beriman, wanita yang paling faqih, telah sengaja melanggar hadis Nabi, maka bagaimana lagi yang akan dilakukan Syekh Al-Albani terhadap selainnya?
Sabi semua yang dirahmati Allah, dalam bahasa Arab, juga dalam bahasa-bahasa lain, ya, terdapat banyak pilihan kata ataupun kalimat untuk mengungkapkan sesuatu. Ya, saya sungguh bertanya-tanya, mengapa Syekh Al-Albani memilih ungkapan mukhalafatun sharihatun, ya, untuk seorang Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, setelah kitab kecil ini, saya pun membaca kutaib lainnya. Ya, tulisan Syekh Ismail Al-Ansari. Ya, Tashihu hadisi salati tarawih 20 raka'atan waradu Al-Albani fi tad'ifihi. Sahihnya hadis salat tarawih 20 rakaat. Dan bantahan terhadap Al-Albani yang mendoifkannya. Ya. Di dalamnya terdapat nukilan ucapan Syekh Al-Albani. Aman salat tarawiha aktsara min 11 raka'atan. Kaman salat zuhra 5 raka'atin wa sunnat al-fahri 4. Wa kaman salla bi ruku'aini aw sajadat. Ya. Siapa yang salat tarawih lebih dari 11 rakaat, dia seperti salat zuhur 5 rakaat. Dan yang salat sunnah subuh 4 rakaat sama dengan menambah-nambah jumlah rukuk dan sujud. Dan ini komentar Syekh Ismail Al-Ansari. Wa na'udzubillahi min tashwishi wa tajhilis salafis salih. Wa nas'aluhu subhanahu al-afiyata min zalik. Wa taufiqa lima yuhibbuhu wa yardahu. Ya, mulailah saya membaca kitab-kitab yang mengkritisi pemikiran-pemikiran Syekh Al-Albani dan tulisan-tulisan berisi perseteruan Syekh Al-Albani dengan ulama-ulama, yaitu seperti Syekh Safar Al-Hawali, kemudian ada lagi Syekh Hamud At-Tuwaijiri, Syekh Bakar Abu Zaid, kemudian Syekh Zahid Al-Kawsari, lagi Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, ya, kemudian Syekh Habibur Rahman Al-Azami, ya, kemudian Syekh Hasan Saqaf, Syekh Umar At-Tijani, Syekh Abdullah Azam, Syekh Al-Harari, Syekh Ramadan Al-Buti, Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari. Ya, dan ya masih banyak lagi. Bahkan ada tulisan-tulisan dari murid dan teman-teman Syekh Al-Albani sendiri yang berpuluh-puluh tahun bersahabat dengannya. Kemudian apa yang terjadi? Syekh Nasyib Ar-Rifai, Syekh Muhammad Ibrahim Syakrah, Syekh Abu Ruhayyim, ya, Syekh Zuhair Asy-Syawisi, wa in kana wuqu'u dzalika mumkinan min an-nahiyati an-nazariyyati li'adami wujudi nafsin bis istihalati dzalika minhunna. Walaupun secara teori mungkin saja istri-istri Nabi terjatuh kepada perbuatan zina, ya, karena tidak ada nas yang menjamin mereka tidak akan melakukan hal itu. Saya cuma bisa berkata astagfirullahaladzim. Ya. La haula wa la quwata illa billah. Istri-istri Nabi Muhammad SAW adalah ummahatul mu'minin, ibu-ibu kita. Adalah seorang yang mengaku muslim, beriman kepada Allah dan Rasulnya, berani berkata seperti ini. Ternyata ada. Orang itu adalah tokoh kita yang satu ini, Syekh Al-Albani. Ya. Silakan lihat kitab Silsilah Ahadits Shahihah jilid 6 halaman 26. Saya bacakan sedikit. Walakinnahu subhanahu sana sayyidata Aisyah radhiyallahu anha wa sayra ummahatil mu'minin. Min dzalika kama urifa dzalika min tarikhi hayatihin wa nuzul tabri'ati bi khususi sayyidati Aisyah radhiyallahu anha. Wa in kana wuqu'u dzalika mumkinan min nahiyatin nazariyyati li'adami wujudi nasim bistihalati dzalika minhunna. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjaga Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan seluruh ummahatul mukminin dari hal itu, yaitu zina, sebagaimana terlihat dalam sejarah hidup mereka. Dan turunnya wahyu terkhusus untuk Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Walaupun secara teori mungkin saja istri-istri Nabi terjatuh kepada perbuatan zina, karena tidak ada nas yang menjamin mereka tidak akan melakukan hal itu.
Ya sahabat semua, inilah kontroversi hati saya yang kedua. Ya sahabat semua, izinkan saya lebih merinci. Awal perkataan Syekh Al-Albani, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjaga Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan seluruh ummahatul mukminin dari hal itu, ya, zina, sebagaimana yang terlihat dalam sejarah hidup mereka, dan turunnya wahyu terkhusus untuk Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sahabat semua, jadi Allah Subhanahu wa taala menjaga, dan fakta sejarah kehidupan istri-istri Nabi SAW membuktikan bahwa tidak ada seorang pun dari mereka yang terjatuh pada zina. Awal perkataan Syekh Al-Albani ini, ya, merupakan pendirian seluruh kaum muslimin baik yang awam maupun ulamanya. Tidak ada seorang muslim pun yang mengingkari hal ini. Ya. Akhir perkataan Syekh Al-Albani, walaupun secara teori mungkin saja istri-istri Nabi terjatuh kepada perbuatan zina, karena tidak ada nas yang menjamin mereka tidak akan melakukan hal itu. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dari zina, dibuktikan dengan fakta sejarah hidup mereka, dan mereka, ibu kaum muslimin, sudah terbaring tenang di dalam kubur selama lebih dari 1400 tahun. Muhaddis abad ini, Syekh Al-Albani, datang dengan teori mungkin saja hal itu terjadi, karena tidak ada nas yang menjamin mereka tidak akan melakukan hal itu. La haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Sahabatku semua, siapa di antara sahabat Nabi SAW dan tabi'in juga salafus salih yang mendiktekan teori menghancurkan ini kepada Al-Albani? Demi kebaikan kaum muslimin kah Syekh Al-Albani menuliskan teorinya ini dalam karangannya Silsilah Hadis Sahih, yang dicetak jutaan eksemplar ke seluruh penjuru dunia Islam? Atau demi kepentingan siapa? Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan perkataan seperti ini. Ya. Terakhir, sahabatku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Syekh Nasib Ar-Rifai, seorang teman karib juga murid Syekh Al-Albani selama bertahun-tahun, sekaligus Rais Tanzim Sirri, ketua sebuah organisasi rahasia, ya, Jamaah Salafiyah di kota Aleppo, dicopot dari jabatannya sebagai ketua Jamaah Salafiyah karena menentang keras teori Syekh Al-Albani ini. Beliau menulis sebuah kitab bantahan itu yang berjudul Nawalul Munafis Balti Ismati Ummahatil Mu'minin Azwajil Anbiya'i min Zina, yang, ya, entah kenapa sulit sekali dicari. Teori Syekh Al-Albani ini juga kisah antara beliau dengan Syekh Ar-Rifai dapat dilihat dalam karangan Syekh Al-Albani, Silsilah Hadis Sahih jilid 6 halaman 26. Ya, sahabatku semua dirahmati Allah, sungguh kontroversi demi kontroversi. Ya, sangat menyedihkan sekali, ya, kalau faktanya seperti itu. Ya, apalagi kita sebagai seorang penuntut ilmu, kalau senang dengan ilmu, membaca kitab-kitab karena referensi dari ulama-ulama, yang bukan terjemahan, ya, yang kitab gundulnya itu, Arab gundul itu apalagi sesama ulama Wahabi, itu sangat menyedihkan. Ya, dulu sewaktu kuliah saya sempat mengidolakan Syekh Al-Albani, ya. Waktu kuliah saya termasuk yang terpapar dengan pemahaman ini. Tapi alhamdulillah Allah buka semuanya, ya. Allah beri hidayah kepada pemikiran saya, ya, hingga saya tuh, ya, tak puas dengan ilmu. Maka saya terus berguru, terus mencari kitab referensi, ya, mendengar ulama ini, mendengar ulama itu, ya, dengan berbagai macam pendapatnya. Sahabat semua rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, terpenting lagi untuk kita semua, ayo terus kita belajar, terus kita membaca, ya. Terpenting lagi sebelum kita memahami, belajar ilmu agama itu jangan hanya terjemah saja, tapi Arabnya itu juga dibaca. Maka sebelum kita
memahami hal tersebut, kita perlu juga belajar ilmu bahasa Arab. Ya kawan, saudaraku, sahabatku semua. Ya, belajar ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu mantik, ilmu balaghah, ya, ilmu lughah. Itu perlu, penting. Ya, supaya apa? Agar kita lebih mendalami, nggak sampai terjemahan saja. Ya, kadang menyedihkan ya, di kalangan kita, di antara kita sama muslim, baru sebatas membaca terjemah atau duduk di daurah ini, daurah itu, sudah berani berfatwa, sudah berani berbicara, ya, baru sedikit ilmu yang didapatkan. Ya, ya intinya perbanyak lagi referensi ya sampai ke semua, rahmatullah. Jadi ya pada video kali ini mungkin itu apa yang kami sampaikan. Sekiranya video bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.